Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Farisa Maulina Mamo, dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, NIDN 0901109005. Video pengajaran ini saya sajikan sebagai bagian dari pemenuhan aspek PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi ajar dari mata kuliah PWKL 4103 Perencanaan Transportasi dengan topik konsep pemodelan transportasi. Ya, teman-teman, jadi kita ketemu pada kesempatan kali ini untuk membahas mata kuliah yang akan teman-teman tempuh ya, di selama satu semester ini. Namun untuk itu izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Nah, semoga tampilannya sudah terlihat ya dari teman-teman mahasiswa. Sudah, Bu. Oke, oke. Syukurlah kalau sudah terlihat. Suara saya jelas ya, Mas Andre. Jelas, jelas, Bu. Oke, kita mulai. Nah, sebelum teman-teman menempuh seluruh sesi ya 16 pertemuan untuk mata kuliah ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih mata kuliah PWKL 4103 ini. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk membahas teori-teori dan berbagai pendekatan dalam perencanaan transportasi ya. Itu juga bisa digunakan untuk menganalisis isu dan permasalahan, bisa juga digunakan untuk mengetahui manajemen transportasi dan kebijakan-kebijakan di sektor transportasi. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama itu adalah konsep dasar perencanaan. Diharapkan teman-teman mampu menjelaskan apa itu konsep dasar perencanaan. Lalu diharapkan juga dapat ataupun mampu mengidentifikasi dan merumuskan solusi dari isu strategis transportasi, merancang infrastruktur transportasi, menggunakan teknologi dalam perencanaannya, menganalisis tata guna lahan, lalu menyusun kebijakan transportasi. Nah, adapun CPMK-nya yang paling utama itu adalah teman-teman diharapkan mampu menunjukkan nih pentingnya peranan dan fungsi transportasi dan juga diharapkan mampu melakukan peramalan permintaan lalu lintas supaya kita bisa tahu nih, misalnya saat kita merencanakan sebuah kota gitu ya, oh dalam sistem transportasi kita perlu nih merencanakan mode yang apa, mode seperti apa yang perlu kita operasikan, jaringannya seperti apa. Nah, itu adalah beberapa hal yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini berasal dari BMP ya, buku materi pokok PWKL 4103. Teman-teman semoga sudah membaca ya. Kita sudah masuk pada sesi kali ini. Saya harap teman-teman sudah baca BMP ini. Nah, jadi di BMP ini ada 9 pokok ya teman-teman, ada 9 materi pokok. Nah, yang pertama itu adalah pengantar sistem transportasi. Ada pendekatan, perencanaan, dan sampai 9 nih banyak banget. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, kita itu akan membahas salah satu dari materi pokok ini. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan penjelasan mengenai metode pembelajaran dan komponen penilaian selama satu semester nanti. Nah, kalau di universitas terbuka, seperti teman-teman ketahui, kita tidak menyebutnya perkuliahan, kita menyebutnya tutorial, ya teman-teman ya. Kita menyebutnya tutorial. Apa itu tutorial? Ya, di UT, tutorial itu adalah layanan bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan oleh universitas terbuka untuk menstimulasi proses belajar mandiri mahasiswa. Seperti teman-teman sekalian tahu, yang namanya PJJ ya, sejatinya itu belajar mandiri. Tetapi dari UT, kami memberikan bantuan untuk menstimulasi supaya mahasiswa nih, dia terangsang untuk memulai pembelajaran mandiri. Tidak hanya 100% berharap oh harus ada pertemuan dengan tutor, tidak seperti itu ya teman-teman ya di universitas terbuka. Nah, untuk pembelajaran ini eh, bisa ditempuh dengan yang namanya sinkronus ya. Itu dia dalam bentuk tutorial tatap muka ataupun luring, ada juga tutorial webinar daring ya di dalam jaringan. Yang sedang kita lakukan ini adalah daring teman-teman. Nah,
mata kuliah ini juga sebenarnya bisa ditempuh dengan metode tutorial online menggunakan LMS, Learning Management System ya. Nah, kalau di UT kita menggunakan yang namanya tutorial online, Tuton yang diakses melalui laman www.elearning.ut.ac.id ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah komponen penilaian supaya ada transparansi gitu ya. Supaya ada transparansi kita bisa lihat nih penilaiannya bagaimana? Kalau teman-teman mengikuti tutorial webinar, ya, nilai tutorial webinar ini akan berkontribusi sebanyak 50% terhadap nilai akhir, ya. Akan berkontribusi sebanyak 50% terhadap nilai akhir. Nah, 50% ini terdiri dari ada yang namanya nilai partisipasi, nilai kehadiran, keaktifan, dan tugas partisipasi, ya. Nah, berikutnya adalah tutorial online. Kalau teman-teman yang tidak mau mengikuti yang webinar, bisa mengikuti LMS ataupun tutorial online. Itu diakses dari e-learning yang tadi. Nah, untuk kontribusi nilainya itu sebanyak 30% teman-teman. Nah, 30%. Tapi perlu diingat, nilai 30% dan 50% yang tadi itu akan berkontribusi terhadap nilai akhir jika nilai ujiannya teman-teman mahasiswa itu lebih dari 30% ya. Jadi tapi kalau di bawah dari nilai itu maka nilai dari pembelajaran itu akan otomatis hangus. Ini perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi kita harus membalancekan ya, kita menyeimbangkan antara nilai ujian dan pembelajaran. Nah, ini media yang akan kita gunakan, teman-teman. Untuk tetap muka daring, kita biasa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Microsoft Teams ya untuk tutorial webinar. Sedangkan untuk yang tutorial online untuk asinkronus kita menggunakan LMS ya dalam bentuk tutorial online. Ini adalah tampilan-tampilannya. Nah, kita masuk pada materi pada yang kesempatan kali ini. Diambil dari modul modul eh, 4 ya, konsep pemodelan transportasi. Oke, ini adalah beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah bangkitan dan tarikan, yang ketiga adalah sebaran pergerakan, dan yang terakhir adalah pemilihan moda transportasi. Nah, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, dalam kita membuat pemodelan transportasi gitu ya, saat kita membuat pemodelan transportasi itu kita perlu memahami dulu konsep yang akan digunakan. Karena nanti kalau kita sudah beralih pada model, ada berbagai macam model, ada sangat banyak model yang bisa kita gunakan untuk merencanakan transportasi, tetapi dalam kita menentukan model mana yang akan digunakan, kita perlu tahu dulu nih konsepnya, supaya kita tidak salah memilih model ya teman-teman. Nah, model ini dia tersusun dari beberapa sub-sub model, ya. Ada yang pertama yang akan kita bahas yaitu aksesibilitas, ya. Menurut Tamin 2008 gitu ya, mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Jadi yang namanya aksesibilitas itu kemudahan ya sebuah lokasi dihubungkan dengan lokasi yang lain dengan jaringan yang ada gitu ya. Nah, sebagai ilustrasi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari em, ilustrasi yang ada, misalnya ada di zona A ke zona B, ada juga zona C. Nah, jika kita menilai aksesibilitas dari segi jarak, maka kita bisa menilai bahwa jarak antara zona A dan B itu memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi karena jaraknya hanya 60 kilometer. Sedangkan eh, jarak antara zona A dan zona C itu sepanjang 80 kilometer gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari segi jarak, maka aksesibilitas yang tinggi adalah zona A ke zona B ya, daripada zona A ke zona C. Tapi jika kita melihat aksesibilitas dari aspek waktu tempuh gitu ya, kita bisa melihat bahwa eh, antara zona A dan zona C itu tingkat aksesibilitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena jarak tempuhnya hanya 1,5 jam dibandingkan dengan zona A dan ke B itu dia ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, semoga paham ya teman-teman ya. Ini baru submodel yang pertama. Nah, submodel yang kedua yaitu bangkitan dan tarikan pergerakan.
Nah, bangkitan dan tarikan pergerakan. Kita perlu mengetahui apa sih bangkitan dan tarikan pergerakan itu gitu ya. Nah, bangkitan pergerakan itu adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan, ini nih kata kuncinya teman-teman, memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari satu zona gitu, atau satu tata guna lahan. Sedangkan yang namanya tarikan, tarikan itu adalah banyaknya jumlah pergerakan yang tertarik ke sebuah tata guna lahan atau ke sebuah zona, gitu ya. Ya, bangkitan dan tarikan ini saat kita menganalisis bangkitan dan tarikan ini dia bergantung pada dua aspek tata guna lahan, teman-teman. Jadi ada kata kunci di situ, tata guna lahan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah em, jenis tata guna lahan, dan yang kedua adalah jumlah aktivitasnya atau intensitasnya. Kita perlu tahu nih, untuk menganalisis tarikan dan bangkitan kita perlu melihat gitu ya. Jenisnya apa sih tata guna lahan di situ? Lalu intensitasnya itu seperti apa? Sebanyak apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat ilustrasi ini di zona I dan zona D gitu ya, dilihat ada zona I ini dia membangkitkan pergerakan. Jadi ada banyak pergerakan yang keluar dari zona I tersebut. Dan lalu di zona D ini ada banyak pergerakan yang menuju ataupun yang tertarik masuk ke zona I. Nah, itu seperti itulah ilustrasi tarikan dan bangkitan. Kita perlu mencari tahu berapa banyak, berapa jumlahnya, gitu ya. Untuk kemudian kita analisis dan bisa kita perkirakan sistem transportasi seperti apa yang cocok untuk kita rencanakan di wilayah tersebut. Paham sampai di sini ya, teman-teman ya. Kita sudah masuk ke submodel yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke submodel yang ketiga. Sampai di sini nanti teman-teman siapkan pertanyaan ya. Kita akan diskusi tanya jawab setelah itu. Nah, poin yang ke submodel yang ketiga itu adalah sebaran pergerakan, teman-teman. Sebaran pergerakan. Apa sih sebaran pergerakan ini ya? Di tahap ini adalah tahap yang bertujuan untuk menentukan kemana orang akan bepergian, gitu ya. Setelah mereka tahu dari mana mereka berangkat, gitu ya. Jadi kita udah tahu nih bangkitannya dari mana, asalnya dari mana. Kita perlu setelah itu kita melihat, gitu ya. Setelah kita melihat kemana nih orang-orang yang dibangkitkan pergerakannya dari satu zona, gitu ya. Nah, kita perlu melakukan yang namanya analisis sebaran pergerakan. Ya, apa sih tujuan utama dari sebaran pergerakan ini? Kita perlu mengetahui teman-teman, yang namanya tujuan dari sebaran pergerakan itu adalah menentukan distribusi perjalanan dari zona asal ke zona tujuan. Jadi kalau kita melihat ada beberapa zona asal gitu ya yang menjadi bangkitan, kita harus melihat ini zona asal ini dia akan kemana nih pergerakannya, gitu ya. Apakah hanya akan terfokus ke satu zona atau bahkan terbagi ke beberapa zona. Itu kan yang sudah mulai membingungkan kan ya teman-teman, kalau banyak tujuannya. Makanya kita harus lebih fokus dalam menganalisis hal ini. Nah, input utama apa yang digunakan untuk menganalisis sebaran pergerakan? Yang pertama itu adalah data yang dibutuhkan itu adalah data jumlah perjalanan dari setiap zona asal. Jadi kalau kita udah tahu nih dari mana asalnya, kita perlu identifikasi berapa banyak yang keluar dari situ, ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, yang pertama adalah jarak atau waktu tempuh antar zona, ada juga biaya perjalanan, dan ada daya tarik eh, zona tujuan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu kita pahami bahwa oh ya nih, setiap ada perubahan di faktor ini maka dia akan mempengaruhi naik turunnya data ataupun naik turunnya pergerakan. Ya, sebagai contoh nih teman-teman, em, biasanya kita bisa banyak penelitian yang menemukan bahwa yang namanya tingkat pendapatan gitu dia akan mempengaruhi karena akan menjadi dasar pertimbangan seseorang melakukan perjalanan, karena dia akan berpengaruh pada biaya perjalanan. Biasanya orang dengan pendapatan yang rendah dia pergerakannya akan lebih terbatas gitu ya, sehingga bisa diasumsikan sebaran pergerakannya itu tidak akan terlalu jauh dari zona asal. Begitu ya bagaimana sebaran biaya perjalanan itu berpengaruh ya terhadap sebaran pergerakan. Nah, yang terakhir nih, pemilihan, oh belum terakhir ya, masih ada beberapa poin lagi teman-teman. Berikutnya adalah pemilihan moda.
Setelah kita sudah tahu nih, ya kan, dari pertama, kita sudah tahu ada berapa banyak yang melakukan perjalanan dari tahap bangkitan tarikan, lalu kita sudah tahu ke sebaran pergerakannya kemana aja, gitu ya, ke tujuan-tujuan zona yang mana, gitu ya. Lalu kita akan menganalisis yang namanya pemilihan moda. Ya, kita orang-orang yang melakukan pergerakan akan naik apa menuju zona tersebut, akan naik apa menuju tujuan tersebut, gitu ya. Nah, jika interaksi terjadi antara dua tata guna lahan di suatu kota, selanjutnya itu seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut harus dilakukan. Gitu ya. Misalnya antara zona A dan zona B itu ada interaksi. Zona A itu perumahan, zona B itu adalah kawasan perdagangan dan jasa. Nah, saling berinteraksi menimbulkan pergerakan gitu. Orang yang dari rumah tentunya akan ke zona perdagangan jasa misalnya untuk membeli sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Maka dia akan berpikir dia harus bagaimana melakukan interaksi tersebut. Dia akan bagaimana berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, itu pada tahap ini dia dilakukan analisis di pemilihan pemilihan moda. Nah, kita perlu paham nih beberapa faktor yang mempengaruhi orang dalam memilih moda. Ya kan biasanya seseorang itu dia punya banyak pilihan modanya antara dia mau naik motor atau dia mau naik angkot misalnya. Kenapa kita perlu melakukan analisis pemilihan moda gitu ya? Karena memang saat kita melakukan misalnya nih kita akan melakukan perencanaan moda transportasi apa yang cocok untuk dioperasikan di sebuah kota. Nah, kita bagaimana kita bisa tahu gitu ya kalau rata-rata bagaimana preferensi masyarakat dalam memilih moda. Kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang pertama ya, teman-teman, yang pertama itu adalah kelompok faktor karakteristik si pelaku perjalanan. Kita perlu lihat nih, bagaimana sih karakteristiknya, seperti kepemilikan kendaraan. Dia ada tidak kendaraan? Kalau dia tidak punya kendaraan, tentunya sudah pasti dia akan memilih pengangkutan umum, ya, menggunakan angkutan umum. Maka kita bisa menambahkan, oh ya nih ada sekian ribu pergerakan yang dilakukan mengakses menggunakan angkutan umum gitu ya. Nah, berikutnya adalah kepemilikan SIM. Nah, bisa jadi oh dia punya dua moda nih. Misalnya dia punya dua moda antara mobil dan motor, tapi dia tidak mempunyai SIM motor gitu ya, SIM C. Maka mau tidak mau dia akan menggunakan mobil gitu ya, yaitu SIM A. Jadi sudah beda nih moda yang dipilih gitu ya, hanya karena faktor yang tadi kepemilikan SIM. Lalu ada yang namanya pendapatan, lalu struktur rumah tangga gitu ya. Berikutnya, faktor yang berikutnya adalah faktor karakteristik perjalanan. Gitu ya, seperti apa? Tujuan pergerakan, waktu pergerakan, dan jarak pergerakan, gitu ya. Tentunya biasanya itu sangat berpengaruh waktu pergerakan. Seperti apa maksudnya? Kalau misalnya dia akan melakukan pergerakan, gitu ya, pergerakan di peak hour, ya, di jam-jam pulang sekolah, gitu ya, jam pulang kantor. Beberapa orang itu ya banyak penelitian yang memberikan hasil bahwa beberapa orang cenderung menggunakan motor daripada mobil di waktu-waktu pergerakan yang padat atau peak-peak hour. Begitu pula dengan jarak perjalanan. Misalnya dia akan melakukan pergerakan dengan jarak yang lebih dari 80 kilo. Biasanya preferensi pelaku penggerak itu adalah dia cenderung menggunakan kendaraan roda 4 daripada roda 2 karena alasan kenyamanan dan keamanan. Nah, itu perlu kita pahami, teman-teman. Ya, berikutnya adalah kelompok faktor karakteristik sistem transportasi seperti waktu dan biaya perjalanan, ketersediaan ruang, tarif parkir gitu ya, ataupun faktor-faktor kualitatif lainnya seperti kenyamanan, ya, keamanan, keandalan gitu ya. Itu perlu kita pahami dalam pemilihan ini. Misalnya juga begini teman-teman, kita punya ini, kita misalnya ingin mengetahui oh kok bisa ya banyak masyarakat yang tidak memilih menggunakan bus gitu ya. Ternyata setelah dianalisis faktor yang berpengaruh itu adalah faktor keandalan. Maksudnya misalnya begini, oh orang-orang tidak mau menggunakan bus karena saat tiba ataupun kedatangan bus itu tidak sesuai dengan jadwal sehingga banyak orang yang terlambat untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, itu perlu kita analisis gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah kelompok faktor karakteristik kota dan zona.
gitu ya. Itu jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Itu perlu kita lihat bagaimana jaraknya dari lokasi-lokasi pembangkit pergerakan ke pusat-pusat kegiatan. Nah, ini ada ilustrasi yang di samping ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk melakukan perjalanan dari zona I ke zona D ya, bisa teman-teman lihat seseorang ya itu bisa memiliki lebih dari satu pilihan. Yang misalnya nih dia punya angkutan pribadi dan angkutan umum, maka dia punya dua pilihan. Dia bisa pilih salah satunya. Nah, bagaimana kalau ada misalnya 1.000 pergerakan di situ? Kita harus memprediksikan akan ada berapa pilihan di situ. Itu yang perlu kita analisis dengan baik. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kayak mungkin nanti di akhir ya. Oke, udah ya, silakan Mas Andre. Oke, baik Bu. Selamat malam Bu Farisa. Oh iya, selamat malam. Ya, Eh, silakan Mas Andre. Mungkin di slide sebelumnya ya Bu. Oh iya, yang ini. Nah, di situ Bu, di situ ada gambar ya Bu terkait dengan sebaran pergerakan ya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan sebaran pergerakan ini, yaitu di situ ada garis-garis yang seperti garis tebal dan juga ada garis-garis yang diberikan garis tebal dan juga ada garis-garis yang hanya diberikan dengan tipis-tipis itu. Apa mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu, terkait dengan Oh, zona-zonanya itu atau apa sih yang bedakan garis yang tebal dan juga garis yang tipis-tipis seperti itu? oke, pertanyaan yang baik ya. Berarti Mas Andrenya menyimak ya. Ada perbedaan tebal tipis garis di situ ya. Nah, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. oke, saya jawab ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya di ilustrasi ini contoh pola pergerakan gitu ya antara misalnya teman-teman lihat yang menghubungkan antara dari zona 1 ke zona 2 gitu ya. Zona 1 ke zona 2 itu dia lebih tebal daripada zona 2 ke zona 7 gitu ya. Zona 2 ke zona 7. Nah, hal ini tuh menggambarkan bahwa jumlah pergerakan yang terjadi antara zona 1 ke zona 2 ataupun sebaliknya itu jauh lebih banyak daripada pergerakan yang terjadi antara zona 2 ke zona 7. Jadi, tebal tipisnya garis dalam peta sebaran pergerakan itu dia menjelaskan tentang banyak tidaknya gitu ya, tinggi rendahnya jumlah pergerakan antara satu zona dengan zona yang lain. Begitu ya, Mas Andre. Jadi, kalau teman Mas Andre ingin melakukan perencanaan yang menggambarkan misalnya mau buat peta gitu ya, peta sebaran bisa diilustrasikan dengan garis-garis ini. Jadi namanya itu desire line, desire gitu ya. Desire line atau garis keinginan saat orang melakukan pergerakan. Semakin tebal desire line-nya, maka semakin banyak juga pergerakan yang terjadi di kedua zona tersebut. Oke. Oke, baik. Oh, berarti kalau garisnya diberikan aksen tebal, berarti itu lebih banyak orang bergerak di situ ya. Sedangkan Iya, kalau yang benar garis-garis. sekali. Mm-mm, Oke, mm-mm. baik. Terima kasih. Syukurlah. Terima kasih. Oke, Mas Andre. Ya, pertanyaan yang baik. Saya lanjut ya. Nah, ini masih dalam rangka pemilihan mode yang tadi, teman-teman. Ini jadi kalau tadi kita sudah lihat nih, dan yang banyaknya jumlah pergerakan dari zona A ke zona B, misalnya semakin tebal garisnya maka semakin banyak gitu ya. Lalu masih dilanjutkan dengan yang namanya pemilihan mode. Dia akan berpikir bisa jadi dari zona 1 ke zona 2 yang tadi itu, zona 1 dan zona 2 yang tadi itu dia ada banyak moda yang digunakan di situ adalah hanya untuk menghubungkan satu jalur saja, gitu ya. Nah, itu perlu kita pahami juga. Nah, dalam pemilihan moda ini, perencanaan dan pemodelan transportasi bisa digunakan ya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan serta ramalan kondisi di masa yang akan datang. Jadi kita masih dari sini, dari konsep ini masih ada banyak ya teman-teman ya, masih ada banyak tahap-tahapan lain dalam konsep pemodelan transportasi. Nah, selanjutnya, em, ya, kita sudah di penghujung ya. Di materi di minggu depan ya, di sesi selanjutnya kita akan membahas yang namanya pemilihan rute dan arus lalu lintas. Ini masih bagian dari yang namanya konsep pemodelan. Ya, teman-teman ya. Semoga dipahami sampai di sini. Ya, saya akhiri dulu. Saya akhiri.
materi kita pada malam hari ini ya. Kita memang agak telat, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Antusias dari teman mahasiswa sangat saya hargai ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah kita hari ini. Saya tutup, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Mas Terima Andre. kasih.